Dimana kalau kita bicara sustainability, selagi orang masih makan daging, Ya. maka bahan ini sangat dibutuhkan. Ya. Karena belum ada yang bisa menggantikan dengan posisi protein yang bagus seperti ini. Hai sahabat sukses beternak, ketemu lagi dengan saya Om Kusnadi. Kali ini kita akan bahas mengenai kaitannya dengan pakan, ya kan? Nah, kita tahu bahwa bahan baku pakan itu ada dua, yaitu bahan makro dan bahan mikro. Kali ini saya akan ketemu dengan salah seorang pengusaha muda di penyediaan bahan baku makro. Beliau ini pengusaha muda, masih ganteng, sahabat saya sudah lama, mungkin lebih dari 10 tahun. Nah, seperti apa kisahnya dan liku-liku usahanya, kita akan simak obrolan berikut. Oke? Assalamualaikum Mas Rizky. Waalaikumsalam Pak. Ya, Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya. Mas, teman-teman sukses beternak bisa dikenalin. Nama Mas Rizky siapa? Ya, saya Rizky. Saya selaku Direktur Marketing dari Trilog Indonesia. Dari PT Trilog Indonesia. Trilog Indonesia. Ya, ya. Saat ini kita berkonsentrasi untuk menyediakan bahan baku pakan ternak bagi peternak pembudidaya yang sifatnya itu secara global. Bahan baku yang kita tawarkan itu adalah bahan baku impor. Oke, Mas, lebih banyak ke bahan baku impor itu apa aja yang sudah Mas Rizky sediakan? Ya, yang kita tawarkan itu ada bungkil kedelai, Ya, kemudian ada DDGS, Ya. kemudian ada meat bone meal, kemudian ada CGM, corn gluten meal, dan macam-macam, Pak. Ada banyak sebetulnya bahan baku impor. Kaitannya dengan SBM kan ada beberapa ya yang kita tahu ya. Mas Rizky biasanya menyediakan yang mana nih? Yang Argentina, yang Brazil, atau yang apa nih? Kalau yang kita sediakan sebetulnya ada banyak macam, Pak. Kita pernah ada sediakan yang Brazil high protein, ya, kita pernah sediakan juga yang Brazil low protein, dan kita juga saat ini kita sediakan yang Argentina, tapi proteinnya yang standar-standar saja, middle protein. Oke. Teman-teman juga kepengen tahu gudang ini berada di mana lokasinya, Mas? Kalau kita berada di Jalan Insinyur Sutami, di pergudangan Wailaga, tentu di Bandar Lampung. Ya, Mas, sejauh ini bahan apa aja sih yang Mas Rizky jual? Kalau untuk bahan baku pakan, itu kita banyak bahkan pakan yang kita jual semacam bungkil kedelai, kemudian ada DDGS, kemudian ada meat bone meal, kemudian ada macam-macam, Pak, macam-macam ya. Karena concern kita sebetulnya adalah bahan baku yang impor, bukan bahan baku yang lokal. Kita tidak main di segmen jagung, kita tidak main di segmentasi dedek dan segala macam kayak gitu. Konsentrasi kita hanya untuk di bahan baku yang sifatnya impor. Untuk SBM sendiri yang Mas Rizky jual selama ini, apakah Argentina, ada Brazil, ada USA, atau cuma satu jenis saja? Kalau untuk bungkil kedelai, itu bungkil kedelai ini sebetulnya ada beberapa origin ya, Pak ya. Ada dari Amerika, ada dari Argentina, ada dari Brazil, kemudian ada dari India juga. Tetapi yang banyak masuk di Indonesia itu yang paling sering digunakan itu adalah bungkil dari Argentina dan Brazil. Dan Brazil pun itu terbagi dari 3 kategori. Ada yang low protein, ada yang middle protein, dan ada yang high protein. Nah, tentu dari ketiga jenis dari bungkil Brazil ini memiliki kandungan protein yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristiknya, dan harganya pun juga akan berbeda. Ditentukan dari apanya, Mas, nilai protein tadi? Apakah dari warnanya atau dari apanya?
Enggak, nilai protein itu berdasarkan dari analisa COA yang kita dapat dari shipment. Oh, dari analisa negara pengirim ya. Jadi dari negara asalnya itu sudah ada COA-nya keterangan itu ya. Dan kemudian masuk ke Indonesia, dianalisa kembali sehingga match nggak antara protein yang dikirimkan, barang yang dikirimkan dengan kita yang beli. Ya. Berarti kan apa namanya, kalau teman-teman sukses beternak ini mau belanja bahan kan mesti tahu karakteristik itu kan? Betul. Nah, karakteristik itulah yang kita sering mengedukasi dan kita open diskusi kok kalau di kita sendiri, karena ini ketika kita berbicara mengenai bahan baku yang sifatnya impor, apalagi protein tinggi ya, salah satu bahan yang tidak bisa digantikan dalam proses pembuatan pakan ternak itu adalah bungkil kedelai. Bungkil kedelai ini di Indonesia sendiri tidak pernah bisa memproduksi barang ini karena memang bukan karena ketidakmampuan, tetapi komoditas kita tidak concern di situ. Kita concernnya itu di minyak sawit. Nah, byproduct turunannya itu adalah bungkil sawit. Kalau di negara luar mereka rata-rata banyak pakai untuk cooking itu dari soy oil ya. Maka mereka punya produk by turunannya itu adalah soybean meal atau bungkil kedelai. Oke. Sebelum kita lebih jauh, Mas, kita coba mundur ke belakang dulu ya, flashback ya. Sebenarnya apa motivasi Mas Rizky untuk menekuni usaha ini? Sebetulnya kalau kita bicara dari historical, sebelum berkecimpung di dunia ini, saya awalnya itu pernah ikut dalam satu proyek di daerah Jawa Tengah, di mana pada waktu itu sedang membuat satu pabrik pengolahan dari tepung ikan. Oh, oke. Yang mana dari sistem permesinan, suplai bahan baku, dan hasil produknya itu sangat baik sekali. Nah, berangkat dari sana kita coba untuk sedikit lebih menantang ke pasar, ke bawah. Kalau misalnya barang ini kita bawa dan kita tawarkan ke user, itu kira-kira akan bisa membantu nggak untuk menekan kos biaya mereka? Yang mana selama ini kan hanya disuplai oleh pakan-pakan pabrikan. Oke. Nah, ternyata respon dari pasar itu cukup bagus pada waktu itu. Cukup bagus pada waktu itu. Tentunya perjalanan yang tidak mudah juga. Nah, kemudian berkembang seiring waktu, kita mencari apa sih yang dibutuhkan dari kawan-kawan ini selain animal protein atau fish protein. Nah, ternyata ada bungkil kedelai, kemudian ada DDGS, kemudian ada meat bone meal, tepung daging dan tulang, kayak gitu. Nah, itu semua dibutuhkan dalam bagaimana kita menekan kos biaya untuk operasional peternakan kita. Sebenarnya kalau basic keilmuan Mas Rizky di peternakan nggak sih kok? Enggak. Sekarang milih di sektor peternakan ini gimana ceritanya? Enggak. Kalau saya basic pendidikan saya itu justru hukum, Pak. jadi salah jalur sebenarnya ya. Salah jalur. Iya. Tapi karena rezekinya di sini, jadi sekarang konsen di sini gitu ya. Jadi kenapa memilih bisnis ini? Memang bisnis untuk bahan baku yang seperti saya jalankan sekarang ini kan termasuk bisnis orang tua ya. Bisnis yang sangat konservatif, bukan anak muda banget kayak gitu. Tetapi saya justru melihat dari perspektif lain. Saya melihat dari sudut pandang sustainability. Kemudian dari sudut pandang return of investment-nya. ROI ya. Dimana kalau kita bicara sustainability, selagi orang masih makan daging, maka bahan ini sangat dibutuhkan. Karena belum tergantikan ya. Karena belum ada yang bisa menggantikan dengan posisi protein yang bagus seperti ini. Ya, menarik juga. Jadi bagi teman-teman juga yang bukan
basicnya di peternakan, ya jangan berkecil hati. Artinya banyak sektor usaha bisnis yang lain itu yang bisa dijalankan. Mas, mengenai usaha di barang-barang import kayak gini ya, bahan baku import kayak gini, ini kan rentan sekali kaitannya dengan perekonomian global ya, perekonomian dunia. Betul. Nah, seperti apa Mas Rizky menyikapi ini? Ya, tentu untuk barang-barang yang bersifat impor itu secara harga sangat volatile. Artinya harga itu bisa bergejolak, kadang naik, kadang turun, kadang stabil. Tapi untuk akhir-akhir ini saat video ini diambil ya harga lagi cenderung bullish gitu Pak Omo. Ya. Karena memang untuk harga sendiri itu ada banyak faktor penentu. Pertama, bursa berjangkanya itu tidak ada di Indonesia. Jadi bursa berjangkanya atau yang kami kenal itu dengan CBOT itu ada di Amerika. Kemudian apa namanya, data-data yang dijadikan landasan fundamental untuk pergerakan harga ini berdasarkan data-data dari Departemen Pertanian Amerika. Oh, jadi rahasianya kita mesti ngintip terus pergerakan itu. Betul, kita mesti harus update terus bagaimanakah gejolak ekonomi, gejolak geopolitik, gejolak alam segala macam ya. Segala macam sehingga prediksi dan perakiraan daripada katakanlah panen kedelai, kemudian bagaimana situasi seperti kayak kemarin ada perang antara Cina dan Amerika. Benar. Kemudian itu akan mempengaruhi valuasi mata uang kita. Itu juga mempengaruhi bagaimana penerapan harga di bawah. Nah itu nanti kan kaitannya kalau misalkan kita tidak bisa mengamati itu kan akan berkaitan dengan apa namanya kompetitor yang lain kan. Betul. Kita tidak bisa bersaing kan, seperti itulah tak keunggulan kita Pak. Nah itu jadi tidak semua orang bisa mengamati sampai sejauh itu. Betul. Jadi sehingga Mas Rizky juga hampir tiap hari dong melototin apa tadi namanya CBOT ya, CBOT ya? Enggak juga, kita enggak juga tiap hari, tetapi kan itu data yang disajikan oleh USDA dan WASDE itu setiap minggu. Jadi kita harus melihat bagaimana perkembangan daripada charting CBOT, kemudian apakah prediksi-prediksi yang dibuat proyeksi daripada mereka penyajian datanya itu menimbulkan gejolak atau tidak. Seperti halnya baru-baru ini kenapa harga bahan baku dan komoditas ini cenderung naik ya karena memang adanya komitmen pembelian yang besar dari satu negara yaitu Cina. Jadi diborong gitu ya. Jadi pembelian yang sangat besar dan Cina itu kan menguasai lebih dari 60% pangsa pasar kedelai dunia ya. Kedelai dunia. Jadi memang ketika Cina sudah bergerak maka yang lain ya akan merasakan gelombangnya kayak gitu. Oh, jadi memang ini ya sangat berpengaruh banget ya sama apa namanya kondisi sangat berpengaruh banget global ya. Sangat berpengaruh banget. Nah, justru kalau untuk menjelaskan lebih detail masalah yang seperti ini kan akan sangat membingungkan. Benar. Kita dapat harga yang bagus, apakah kita dapat harga yang murah, apakah kita dapat harga yang mahal kayak gitu. Tentu parameternya tidak ke sana. Parameternya adalah bagaimana kualitas yang kita terima. Ya. Karena itu akan berjalan dan berbanding lurus dengan harga yang kita beli. Oke. Bicara mengenai kualitas, teman-teman sukses beternak harus beli di sini, alasannya apa? Kalau untuk pembelian di sini pertama bicara kualitas ya. Ya, kita bicara kualitas. Kualitas kita tidak pernah ada kompromi, Pak. Kemudian kita sangat menjaga sekali yang namanya time of delivery. Bisa dijelasin nggak ke teman-teman tidak ada kompromi itu seperti apa maksudnya? Misalnya seperti ini, ketika barang tersebut ternyata ada apa namanya itu bisa dikatakan kutu, kemudian barangnya itu sudah cenderung, kalau bungkil kedelai ini kan indikasinya itu seperti berjamur atau itu boleh dikomplain, boleh di-retur. Kemudian kita juga akan memberikan barang yang baru, barang yang fresh, tetapi sampai kita berdiri hampir 10 tahun
kejadian-kejadian seperti itu tidak ada. Komplainan-komplainan seperti itu tidak ada. Bahkan cenderung banyak yang repeat order. Benar. Karena merasa satisfied dengan apa yang kita berikan kayak gitu. Ya, karena memang trust itu kan sangat penting ya. Betul. Gitu. Betul. Kita lihat juga, mungkin semua juga sudah menjadi rahasia umum, semua tahu bahwa bahan baku di lapangan itu kan juga beragam ya, banyak ragamnya. Ada yang nakal atau apa seperti apa gitu kan, gitu. Jadi itu teman-teman, Mas Rizky berani kasih garansi, ya kan, berani kasih jaminan bahwa di sini tidak ada kompromi. Tidak ada kompromi. Dan kita bisa lihat bagaimana kami menghandling barang-barang sehingga pada saat sampai di tangan customer itu fresh from the oven. Ya, Seperti itu. berikutnya selain tidak ada kompromi tadi apa Mas untuk menjaga kualitas? Kemudian time delivery. Nah, ini time delivery ini merupakan satu challenging ya, satu challenging. Artinya time delivery ini kadang-kadang customer ini punya jadwal yang mepet. Ya, Punya jadwal yang mepet karena seperti halnya beberapa waktu yang lalu, Pak, kami butuh untuk ngaduk pakan cepat. Harusnya kan memang kita berjalan sesuai dengan apa ya, round time-nya ya Pak ya, perunutan waktunya kayak gitu. Jadi ada waktu pengiriman, kemudian ada waktu pengambilan kapan kayak gitu. Nah, ketika ini berubah, maka semuanya akan menjadi gerabak-gerubuk. benar. Nah, kita masih bisa menyikapi itu dengan toleransi, tetapi ketika memang sudah di luar kendali ya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Misalnya ada cuaca yang jelek sekali di luar kayak gitu, kemudian sopir dipaksa untuk Tetap jalan. itu kan nanti akan berbahaya dengan apa yang kita bawa. Oh, artinya idealnya teman-teman sukses beternak sudah punya forecast duluan lah sebelum punya itu ya. forecast duluan. Kita akan lebih bagus ya. Betul. Ini kebutuhan saya mungkin 6 bulan atau setahun ke depan gitu ya. Betul. Kita juga di sini melayani sistem pembelian itu ada 3 Pak Umum. Oke. Sistem pembelian di kita itu ada pembelian spot atau back to back. Yang kedua itu pembelian dengan cara medium kontrak. Artinya kontrak, kita berkontrak tetapi dengan jangka yang pendek. Ya. Katakanlah 2 minggu sampai 1 bulan. Ada yang long term kontrak. Itu juga ada limitasinya, mungkin sampai 1,5 bulan sampai 2 bulan kayak gitu. Ya. Itu setiap kontrak yang ditawarkan, metode pembelian yang ditawarkan ini punya risiko masing-masing, Pak. Ya. Dan berdasarkan kuantiti juga Dan mungkin berdasarkan ya. kuantiti juga. Oke. Misalnya ketika harga ini cenderung turun, kita biasanya sih akan over kontrak ke para customer bahwa ini harga lagi bagus nih. Tentu kita akan melihat profilingnya juga, apakah serapan mereka ini sesuai, apakah tidak kayak gitu. Kemudian pada saat harga itu sedang naik, kita tidak akan menawarkan kontrak, kita akan justru menawarkan pembelian yang sifatnya itu per kebutuhan saja. Nah, jadi pada saat harga itu jadi lebih bagus nantinya, dia bisa mendapatkan harga yang bagus dengan barang yang bagus pula. Karena barang yang kita tawarkan ini sifatnya fast moving, Pak Umum. Oh iya, karena cepat kan pemakaiannya kan. Harus bergerak cepat. Kenapa harus bergerak cepat? Karena kita harus menjaga kualitas. Benar. Barang yang masuk itu adalah barang yang baru, barang yang masuk barang yang baru. Tidak pernah kita barang lebih dari 1 bulan di sini. Ya, sehingga secara kualitas mungkin juga Lebih sangat terjaga ya. Sangat terjaga. Oke. Mas, sejauh ini customer Mas Rizky itu di sektor apa aja nih? Kalau untuk sampai saat ini sih customer kita beragam ya, Pak. Ada yang dari Peternakan, ayam, ada yang dari perikanan, ada yang dari udang, ada yang dari ruminansia, sapi, feedlot gitu ya. feedlot. Nah, pangsa pasar terbesar Mas Rizky sebenarnya di mana nih? Lebih ke peternakan atau ke perikanan? Semuanya sama ya Pak, Sama ya? sama ya. Karena memang kalau untuk bicara besaran yang mana, ya semua membutuhkan barang yang sama pula, tetapi dengan kapasitas yang beda-beda. Ya. Kalau untuk bagaimana kebutuhan yang besar, ya itu tergantung dari apa
ternak yang dibudidayakan. Misalnya kalau ada yang sapi lebih membutuhkan apa kayak gitu. Misalnya DDGS yang lebih besar atau SGM yang lebih besar. Seperti di ayam pun juga kayaknya kan butuh animal protein ya, kayak meat bone meal, kemudian kayak apa namanya, tepung ikan dan segala macam kayak gitu. Nah itu juga beda-beda, Pak. Oh, Mas, kalau misalkan kayak hari ini yang kita turunkan ini kuantitinya berapa banyak nih? Kalau untuk yang hari ini kita turunkan, ini ada sekitar 27 ton dan masih ada menyusul lagi itu sekitar 45 ton. Ini Argentina atau Brazil atau apa? Ini kebetulan bungkil kedelai Argentina, Pak. Oh, Argentina. Argentina. Jadi Argentina ini kenapa diminati? Satu, Argentina ini punya harga yang cukup reliable. Ya. Kedua, Argentina ini barangnya tidak pernah putus. Benar. Ketiga, Argentina ini dengan Brazil yang high protein itu selisihnya cuma sedikit, tetapi punya harga yang sangat kompetitif. Ya. Nah itu sebenarnya kalau di sektor peternakan mungkin dari sisi kontinuitas stoknya ya. Kontinuitas stok. Takut kalau misalkan sampai putus kan bermasalah ini di ininya kan. Betul. Gitu. Nah, ada hal-hal yang sebetulnya tidak bisa kita prediksi ya. Misalkan seperti kalau kita flashback pada waktu COVID, itu terjadi delay masuknya kapal karena ada beberapa faktor. Kemungkinan pertama itu kan shipment ini dikuasai oleh China. Iya. Nah, pada saat COVID, China juga mungkin semua negara lagi pada pemulihan. Nah, shipment ini ya mereka akan mengakomodir kebutuhan negara mereka masing-masing dulu, baru nanti kebutuhan negara yang lain kayak gitu. Nah, sedangkan shipment untuk kapal-kapal yang ada masuk ke Indonesia itu semuanya kebanyakan dari China operatornya. Gitu. Iya. Nah, dengan kondisi seperti itu kan otomatis supply dan kontinuitas agak sedikit terganggu. Benar. Tetapi alhamdulillah pada waktu itu tidak berlangsung lama dan stabil kembali. Oh ya karena memang itulah resiko dari barang impor ya. Betul. Mas Rizky, apa harapan bisnis Mas Rizky ini ke depan? Ya tentu kalau bicara mengenai harapan, semua pasti berharap membesar ya. Besar. Tidak ada bisnis yang diharapkan untuk menjadi kecil kayak gitu. Tapi memang untuk menjadi besar itu tidak mudah ya Pak ya. Kita banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi, terutama tantangan yang kita hadapi itu adalah persoalan yang sangat signifikannya ini harga dan bagaimana regulasi pemerintah. Nah itu, kaitannya dengan harga dulu gimana nih harapannya? Untuk harga ini kan cenderung kita tidak punya kuasa untuk mengendalikan harga global, karena harga ini indeks bursa derivatifnya itu tidak ada di Indonesia. Ya, nggak seperti telur ada harga posko gitu ya. Tidak seperti telur yang ada harga posko, tetapi ini kan ada harga yang memang menjadi komoditas dunia. Ya. Bursanya tidak di Indonesia. Nah, kita harus mempunyai kejelian, kecermatan dalam membaca atau mensiasati, melihat bagaimana data-data tersebut disajikan. Oke. Sehingga kita juga bisa ikut dalam membuat satu prediksi atau proyeksi harga. Ini kita dapat harga yang lebih oke atau enggak? Ya. Worth it atau enggak? Worth it atau enggak? Gitu. Kalau misalkan harapan Mas Rizky kaitannya dengan kebijakan pemerintah gimana? Ya, tentunya begini Pak, kebijakan pemerintah itu sangat mempengaruhi bagaimana peternak pembudidaya ini akan berjalan. Satu hal yang sangat mustahil ketika pemerintah tidak punya peran dalam hilirisasi produk. Iya. Maka hulu produknya ini ya raw material daripada bahan baku akan menjadi terhambat juga. Ketika seseorang tidak mau lagi berbudidaya karena merasa untuk apa saya budidaya rugi, ya maka
raw mat seperti ini tidak akan keluar, tidak akan jalan kayak gitu. Seperti itu. Contoh yang paling fresh saat ini adalah kasus udang yang di-ban di Amerika. Ya, kasus ini ya, Kasus apa namanya, yang ada radioaktif. radioaktif ya. Radioaktif ya. Nah, itu kan kalau kita lihat datanya dan request dari Amerika bahwa kita harus punya sertifikat NPT. Ya, Sertifikat NPT itu adalah jaminan bagi Amerika yang mana itu adalah peran dari pengawasan dari pemerintah Indonesia untuk menjamin bahwa barang yang dikirimkan atau komoditas yang dikirimkan dalam hal ini udang itu bebas dari radioaktif. Mas Rizky, kita tahu bahwa di Lampung ini kan ya, mohon maaf ya, banyak pabrik pakan nih, baik dari pakan unggas, pakan akuatik, ya kan. Nah, Mas Rizky masih berani bersaing di penjualan bahan baku, berani banget ya? Ya, gitu. Apa triknya? Oke, kalau kita bicara kompetisi, Ya, tentu yang namanya pabrikan itu sudah punya produk yang siap digunakan. ya, sobek tuang gitu ya. Tuang. Ya, Kalau kita kan menawarkan bahan baku yang harus diracik sendiri, benar, sesuai keinginan, benar. kemudian sesuai dengan standar yang baku lah, Benar, mungkin benar. yang dimiliki oleh kawan-kawan peternak sekarang. Tentu impact yang paling utama adalah cost operasional yang bisa diturunkan, karena dalam tiap budidaya atau apapun itu, cost yang paling besar itu adalah pakan. Ya, ya. Cost yang paling besar itu adalah pakan. Ya, Ketika kita membeli pakan dari pabrikan, tentu kita juga sebetulnya membeli investasi yang sudah dikeluarkan oleh pabrik tersebut. jelas dong. Di sana kan banyak komponen, Pak. Iya, iya, iya. Banyak komponen ya, ada gaji karyawan, ada investasi alat, investasi gedung, bonus karyawan dan segala macam. Ya. Nah, bukan tidak bagus, tetapi ini bagus karena memang mereka betul-betul menyediakan pakan yang sudah standar nasional, yang sudah diuji dan terbukti. Nah, tetapi apabila kawan-kawan sukses beternak ini ingin mencoba untuk mereformulasi, memiliki formulasi sendiri, maka ya kita menyediakan bahan-bahan yang biasa digunakan oleh pabrikan untuk pembuatan pakan dengan formulasi yang diyakini masing-masing. Tentunya mesti tahu ilmunya kan, ilmu dalam formulasi. Betul. Luar biasa banget, super. Mas, closing statement nih. Apa kira-kira statement untuk memotivasi teman-teman sukses beternak ini dari Mas Rizky? Ya, memang kadangkala dalam satu siklus usaha ada pasang, ada surut ya, Pak. Iya, iya. Cuma memang kalau kita meyakini bahwa kita punya usaha ini bagus, bisa mungkin akan lebih bagus ketika kita itu tidak menjadi kutu loncat. Kita akan konsentrasi di sana saja. Iya. Artinya ketika kita sudah bisa tahu bagaimana pasang surutnya satu bisnis yang kita jalani ini, kita tekuni, maka ketika lagi jatuh kita harus apa? Ketika kita lagi berada di puncak kejayaan, kita masih apa kayak gitu. Nah, kadang-kadang memang yang menjadi persoalan adalah ketika satu usaha ini lagi tidak baik-baik saja, maka banyak yang mencari usaha lain, sehingga dia tidak tahu akar persoalannya ketika berada di bawah itu apa. Nggak pinter-pinter artinya. Pinter-pinter, nol lagi gitu. Finalnya seperti apa? Gitu. Ya, benar. Dalam usaha kami pun juga tidak ada yang namanya stabil-stabil saja. Kita ada mengalami pasang surut. Benar. Tapi memang kita mencoba untuk concern dan siap untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada di depan. Tetap dilalui. Itu kalau pengen menjadi pengusaha yang hebat, yang keren seperti beliau ini. Mas, terakhir nih, ya kan? Kira-kira teman-teman sukses beternak ini kalau mau order
minimal ordernya berapa? Oh iya, itu yang lupa. Ini yang belum nih. Ini yang belum. Kalau di kita melayani pembelian itu baik retail ataupun partai. Ya. Kita untuk pembelian minimum di sini di angka 1 ton. Ya. Nah kalau partai itu kita tergantung berapa banyak kuantiti yang dibutuhkan. Uh. Kemudian ini juga menarik Pak Omo. Apa tuh? Karena bahan baku yang kita tawarkan ini impor dan mungkin harganya cenderung lebih mahal dari bahan baku lokal. Kalau kita itu one man show, itu mungkin terasa agak berat, Pak. Benar. Misalnya kita dalam satu pembudidayaan ada cuma beberapa ekor, katakanlah sapi ataupun domba kayak gitu. Nah, untuk pembelian 1 ton ini kan mau dihabiskan berapa lama? Benar. Kami justru menyarankan kalau untuk pembelian seperti ini itu pembelian kolektif. Oh, gotongan lah ya istilahnya sama ya. sama komunitas kayak gitu. Jadi Benar. komunitas nanti rembukan, kemudian nanti baru dibagi sesuai dengan porsi masing-masing. Benar. Masalah utama yang sering kita hadapi adalah kadang-kadang sih semua ingin jadi nomor 1, Pak. Oh, iya. Tapi kalau teman-teman sukses beternak sudah tahu sumbernya dari Mas Rizky kan, ya pastinya kan informasi harga berapa itu mereka sudah tahu semua kan. Sayangnya kalau untuk masalah harga, harga ini dia bukan harga yang flat, Pak. Kembali lagi karena tadi kan ada gejolak harga, volatilitas harga itu tergantung jadi sangat fluktuatif ya. Dan bagaimana harga bursa dunia hari ini. Benar. Dan harga yang ditawarkan ini ya tiap hari pun berubah. Tapi bagi teman-teman yang kepengen order kan tetap bisa langsung ke Mas Rizky kan. Tetap bisa. Nanti telepon Mas Rizky bisa kita cantumkan di deskripsi. Boleh. Oke. Keren. Luar biasa. Jadi itu Mas Rizky, terima kasih banyak atas pencerahan hari ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi inspirasi bagi teman-teman yang kepengen coba mencampur pakan sendiri. Bahan bakunya dari beliau ada yang sudah disebutkan tadi. Terima kasih banyak Mas Rizky atas waktunya. Terima kasih. Yuk, sampai jumpa teman-teman.